磨练自己的战技。是啊。第3关考验的是2关过。Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Masih santuy kah hari ini? Jangan lupa ngopi ya sob, biar nggak panik. Oke sob? Nah kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian nih dengan melanjutkan video review film Donghua, yaitu Dubu Xiao Yao Part 7. Untuk part lainnya, linknya ada di deskripsi ya sob. Oke lah sob, tanpa berlama-lama, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, logarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi.我就是这么爱你，想要和你双宿双飞啊！我爱你，依依小甜心，你的一语，你会信吗？哼，你觉得呢？算了，这个锅我背。 Karena sebelumnya si Jingyi mengira surat cinta itu adalah dari Yeyu, maka Yeyu akan mengirimkan sebuah surat untuk menunjukkan pada si Jingyi bahwa tulisan tangan Yeyu berbeda dengan tulisan tangan surat sebelumnya. Namun sayangnya si Jingyi tetap tidak mempercayainya. Du Jixi memberitahu jika Yeyu tidak mungkin diterima si Jingyi, kecuali Yeyu mengambil ujian level 3 dan ia akan mampu menjadi murid inti. Di keesokan harinya, Yeyu terus memberi surat yang di dalamnya adalah tulisan tangannya yang asli. Walaupun selalu disobek nih. 让你看一下我的真实文。Yeyu tidak menyerah menulis suratnya, dan akhirnya surat itu dibaca oleh si Jingyi. 不然都对比不出我日夜。你今天没心情，可以下。嘿嘿。怎么还不放弃？连理枝在天愿做比翼鸟，就凭我的。 Saat Yeyu berjalan keluar perpustakaan, tiba-tiba Yeyu mendapat kabar dari Du Jixi bahwa putra Situ Zhengtian yang bernama Situ Zhen telah membunuh Li Feng dan ia dipromosikan oleh tetua untuk menjadi murid inti dan mendapat hadiah sumber latihan spiritual. Yeyu pun sangat kesal mendengar hal itu. Scene berpindah pada Situ Zhengtian dan anaknya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba datang seseorang yang mengabarkan Yeyu belum mati. Situ Zhengtian pun sangat kaget mendengar hal itu. 死啊！什么？刚得到消息，夜雨未死，现在怎么办？他的话可信度不高。这样吧，你赶紧和他打一架，找个机会除掉他。 其他我都安排好了。父亲高明。Saat Yeyu berjalan, Situ Zhen pun memulai aksinya dengan seakan-akan membuat konflik antara dirinya dengan Yeyu. 这人明显是踩着点故意来撞我。你没长眼睛吗？
快跪下给我道歉！快跪下！他就是司徒震，没错。阁下就是司徒正天的犬子，厉风到底是不是你杀的？你心里没点数吗？你在说什么？我听不懂。什么？厉风不是司徒震杀的？ Saat Yeyu mengungkap di depan banyak orang, tidak ada yang percaya akan perkataan Yeyu. Semua yang ada di sana beranggapan bahwa yang hanya bisa membunuh Li Feng adalah si Tu Zhen, karena dia yang berlatih di bawah gunung baru-baru ini. Terjadi perselisihan di sana. Si Tu Zhen yang dipercayai banyak orang sangat merasa aman karena Patriark Pavilion Bitau sudah mengonfirmasinya bahwa ialah yang membunuh Li Feng. Si Tu Zhen menantang Yeyu untuk menyerangnya, dan terjadilah pertarungan di sana. 来打我呀！打我呀！来打我呀！一双拳，猎涛掌。敢抢我功劳，居然还敢挑衅我！ Dengan kalahnya si Tu Zhen, semua yang ada di sana pun menanyakan apakah benar si Tu Zhen membunuh Li Feng. Bahkan ia dengan mudahnya dikalahkan oleh Yeyu. Meskipun Yeyu tidak bisa meyakinkan bahwa dialah yang membunuh Li Feng, Yeyu pun akan menjadi murid inti dengan cara yang berbeda, yaitu membunyikan lonceng puncak Longshou. Si Tu Zhen tidak yakin Yeyu melakukannya, mengingat Pavilion Bitau sudah 100 tahun dan tidak ada yang pernah bisa lulus ujian dan menjadi murid inti dengan cara itu. Namun dengan tekadnya, Yeyu berani membunyikan lonceng itu untuk mengambil ujian kematian, dan jika ia lulus, Yeyu akan menjadi murid inti. Semua orang, termasuk Patriark Pavilion, datang ke tempat lonceng itu karena penasaran siapa yang berani membunyikannya. Setelah 100 tahun lamanya. 弟子叶羽请求参加亲，我若连这点挑战都不敢面对，你确定要去考？确定。考核十分凶险，千百年来。 Kemudian, Yeyu diajak Patriark Pavilion untuk memulai ujiannya. Yeyu disemangati oleh sahabatnya Du Jisi, dan Yeyu melihat Jing Yi membawa surat yang dituliskan Yeyu untuknya. Dan itu membuat Yeyu semakin bersemangat nih. 为我碧涛阁的根本所是一种非凡艺术，一项一道非界地，可成为阁主的亲传弟。 Patriark Pavilion menjelaskan ketentuan ujiannya, dan jika ia berhasil keluar dari tempat ujian itu, maka Yeyu akan menjadi murid inti dari Master Pavilion. Dan bahkan ia bisa menjadi penerus Patriark pertama. Mendengar itu, semua orang pun terkejut, termasuk si Tu Zhen. Namun ayahnya tetap yakin bahwa Yeyu akan mati di dalam tempat ujian itu. Ujian pun dimulai. Di awal ujian, Yeyu sudah melewatinya dengan mudah. Sekarang lanjut pada ujian tingkat pertama. Pada ujian tingkat pertama ini, Yeyu diserang oleh anak panah. Bahkan tidak hanya satu, tapi ribuan anak panah terus menyerangnya. Pada ujian tingkat pertama ini, energi spiritual Yeyu benar-benar tidak cukup untuk menahan serangan anak panah yang sangat banyak itu. Jika energi spiritualnya benar-benar habis, Yeyu akan mati terkena anak panah itu. 被折磨死的哦，那天才师兄，叶雨灵境果然不足了。 我立下的誓言很。 Saat Yeyu hampir kalah di ujian itu,
Ia mengingat pernah janji dengan Suyan. Seketika itu, Yeyu menjadi semangat lagi nih, dan ia mengeluarkan simbol rohnya yang berupa tetesan embun untuk membantu menyerang anak panah itu. 夜雨的到底经历过什么？ 夜雨，好样的！ 第一关过。 Memasuki ujian selanjutnya akan lebih menyulitkan lagi dibandingkan yang sebelumnya. Banyak sekali orang-orangan yang menyerang Yeyu nih. Orang-orangan itu sangat kuat, bahkan tinju Litau Yeyu tidak mampu mengalahkan orang-orangan itu. Yeyu pun diserang habis-habisan. Yeyu mengingat bahwa ia pernah diajarkan jurus jari spiritual oleh Suyan. Dengan jurus itu, Yeyu pun berhasil menyerang orang-orangan itu. Selanjutnya, Yeyu pun memasuki ujian tingkat ketiga, yang mana siksanya lebih menyakitkan daripada fisik. Jika Yeyu tidak bisa bertahan, maka jiwanya akan ikut terbakar. Karena betapa bahayanya ujian itu, Dujisi memohon agar ujian itu dihentikan karena ia takut akan kehilangan sahabatnya itu. Bahkan tidak hanya Dujisi, Patriark Pavilion, Shi Jingyi, dan murid lainnya pun memohon ujian itu dihentikan. Kemudian, Master Pavilion pun mengabulkannya dan menanyakan terlebih dahulu pada Yeyu jika ia tidak kuat, ujian akan dihentikan. Namun, Yeyu tidak mau pergi dari sana, bahkan ia ingin melanjutkan ujian tingkat terakhir itu. Dan ternyata, api itu sama dengan api yang dimiliki Cao Feiyu sebelumnya. Karena saat itu Yeyu mampu menahannya, maka ia pun melakukan hal yang sama, dan bahkan memanfaatkan api itu untuk memadatkan jiwanya, sehingga kekuatannya bisa berkembang lebih cepat. Melihat Yeyu yang sangat santai dan bisa menahan panasnya api itu, semua orang pun terheran-heran, padahal tingkat ketiga ini adalah tingkat terberat dari ujian sebelumnya. Namun, Yeyu mampu melewatinya dengan santai, bahkan sambil menyanyikan lagu nih. 他觉得在享受啊！我爱洗澡神魂颠倒。快让他出来，这样影响太坏了。爹，不是说这关能将他烧死吗？ 夜雨，通过 Yeyu pun lolos di ujian itu untuk menjadi murid inti, dan ia disuruh untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun, Yeyu malah merasa nyaman di sana. Bahkan, ia terus memanfaatkan api itu untuk menempa kekuatannya. Yeyu pun keluar dari tempat ujian, dan ia diberitahu Master Pavilion kalau Yeyu sudah menjadi murid intinya. Yeyu sangat berterima kasih akan hal itu, dan ia meminta satu hal. Yeyu meminta penyelidikan menyeluruh atas kematian Li Feng. Master Pavilion mengira yang membunuhnya adalah si Tuzen. Namun, Yeyu menjelaskan kalau dirinya lah yang membunuh Li Feng. Mereka berdua pun selalu mengelak dan mengatakan bahwa Yeyu adalah seorang pembohong. Yeyu pun menjelaskan kalau dirinya punya bukti kuat nih. Buktinya adalah dirinya sendiri dan saksinya juga dia sendiri. Kemudian ia menjelaskan 2 tangan yang ia gunakan untuk teknik tingkat kedua. Dan teknik itulah yang membunuh Yanlang dan Li Feng. Untuk pembuktian lebih detailnya, mereka bisa melihat dan membandingkan jejak teknik itu pada tubuh Li Feng dan Yanlang yang sudah terbunuh.
信不信随你。司徒正天。